بسم الله الرحمن الرحيم. Memang sebelum zaman Rasulullah juga kan ada sebenarnya istilah menggunakan obat begitu. Di zaman Rasulullah tahnik kalau yang biasa ada dilakukan terhadap bayi. Kurma biasanya kan, kurma jenis tertentu kemudian dimasukkan ke mulut atau ditempelkan di atas ini. Kenapa? Dia agak lama kan gitu. Jadi bayi itu lidahnya kan main. Sedikit-sedikit merasakan supaya lebih terus ada. Nah memang ada banyak kegunaan sebenarnya yang ganti. Yang kalau sekarang mungkin vaksin atau termasuk alat injeksi begitu dengan cara hanya saja dengan memakan. Jadi ada makanan yang memang ditentukan oleh Rasulullah untuk obat. Lalu pengobatan dengan cara lain bekam, hijamah. Cuma ya hati-hati kan begitu. Hati-hatinya apa? Tidak asal-asalan lah kita yang melakukan, tentu harus ada latihan yang baik. Kalau yang hijamah sederhana ya begitu aja, cari api tempelkan begitu itu bisa nggak masalah. Tapi kalau yang sampai dilukai apa, nah itu harus hati-hati. Jadi pada dasarnya pengobatan di zaman Rasulullah itu ada. Ya, beliau menganjurkan dengan macam-macam. Makanya Ibnu Qayyim itu menulis buku At-Tibbun Nabawi, pengobatan di zaman Nabi. Jadi banyak petunjuk-petunjuk ini dan macam-macam, termasuk umpamanya ini yang kita baru saja berkorban, mudah-mudahan ada lagi dagingnya disimpan, ya ada, dimakan aja, itu obat sebenarnya. Ibnu Qayyim mengatakan daging itu mempunyai kadar kekuatan 70 kali. Ini kita jangan takut makan daging. Cuma faktor traumanya aja yang kadang-kadang sugesti. Kambing yang dikhawatirkan membuat tekanan itu juga unsur sugesti. Nah penetralnya timun katanya. Ya timun itu bagus memang, tapi tanpa itu pun sebenarnya kita tidak adalah khawatir. Bahkan Rasulullah memilih yang terbaik di antara daging itu, daging kambing. Nah orang berkorban dianjurkan untuk makan lebih banyak kan sebenarnya bagiannya. Bahkan ada kalau istilah tasyrik itu apa sebenarnya? Nah, setelah Idul Adha, hari nahar, 11, 12, 13 tasyrik. Dilarang berpuasa, haram. Apa sebenarnya? Bagi orang haji itu melontar. Bagi yang tidak haji, hari tasyrik itu apa? Istilah dari kata-kata tasyrik itu artinya apa? Memberi sinar matahari, isyraq. Nah kita kenalkan syuruk. Ayo syuruk itu matahari terbit. Isyraq. Jadi tasyrik itu mengenakan matahari terhadap daging kurban tadi. Apa maksudnya? Bikin dendeng. Makanya sudah berpuasa haram. Apa di antara hikmahnya? Untuk menikmati daging kurban itu. Ada tasyrik untuk membuat daging itu supaya bisa lama, tahan lama. Di zaman dulu itu ya dibikin dendeng. Maka tasyrik itu mendendeng. Itu kalau dalam bahasa kita itu. Makanya kan orang berkorban boleh mengambil bagian banyak. Bukan salah itu. Nggak salah, benar. Itu At-Tibbun Nabawi istilahnya. Pengobatan dari Nabi. Jadi itu ya bukan sekadar ibadat. Jadi tahnik memang ya betul ada ya. Cuma biasa dilakukan istilah tahnik itu untuk bayi dengan beri kurma atau madu. Ada ucapan salaf orang dulu. Sebaik-baiknya makanan itu yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Dasarnya begitu. Allah itu ganjil. Arti ganjil itu satu yang tidak mungkin begitu kan? Lebih. Yuhibbul witra. Dan mencintai segala yang bentuknya ganjil. Termasuk tadi kurma.